Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari kelas 10 MIPA 5. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang kita bahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu seputar teks eksposisi. Kamu pasti pernah kan mendengar atau membaca sebuah teks yang berisi penjelasan sebuah fenomena atau berita? Itulah teks eksposisi, di mana pengertiannya adalah sebuah uraian yang bertujuan buat menjelaskan maksud dari sebuah teks, atau dapat disingkat teks yang menjelaskan suatu informasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Datanya akurat, dapat dibuktikan secara fakta. Yang kedua, bertujuan menjelaskan. Teks eksposisi bahasanya lugas dan baku, memperjelas informasi pengetahuan, menjawab pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, kenapa, bagaimana, atau yang biasa kita sebut dengan 5W+1H. 3. Tidak bermaksud mempengaruhi. Tidak memihak, gaya informasinya mengajak. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi, berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi, yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah saran terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian, unsur kebahasaan teks eksposisi. Pronomina. Pronomina merupakan kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi atau klaim yang diungkapkan. Pronomina terbagi atas dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Yang kedua, pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, siapa. Nomina atau kata benda. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dapat dilihat dari kedudukan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar seperti gambar, meja, dan rumah, dan nomina turunan seperti perbuatan, kekuatan, pembelian, dan lain-lain. Verba. Verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Verba terbagi atas dua. Yang pertama, verba dasar. Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis atau afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, verba turunan. Verba turunan merupakan verba yang telah mengalami proses bentuk dasar karena proses morfologis. Contohnya, melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Adjektiva atau kata sifat. Adjektiva merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Adverbia atau kata keterangan. Adverbia merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain.
Contohnya, di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Kemudian, contoh teks eksposisi. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kamu, berikut teks eksposisi singkat tentang alam. Bagian pertama, tesis. Hujan terjadi karena adanya proses yang kita sebut dengan kondensasi atau proses pembentukan butiran yang cukup besar, hingga akhirnya bisa jatuh kembali ke bumi. Proses siklus hidrologi merupakan proses yang terjadi juga pada pembentukan hujan. Bagian kedua, argumentasi. Hujan merupakan kejadian alam yang terjadi secara alami di mana air menguap dari danau, sungai, laut, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh sinar matahari terhadap permukaan air tersebut. Nantinya, air akan menguap dan melayang ke udara, kemudian mengalami proses pemadatan. Bagian terakhir yaitu penegasan ulang. Itulah bagaimana proses pembentukan hujan dari awal hingga turun menjadi hujan. Proses selanjutnya yang terjadi akan terus berulang-ulang, di mana saat musim kemarau tiba, air kembali menguap dan menjadi awan. Kemudian pada akhirnya akan kembali turun ke bumi. Sekian presentasi saya mengenai teks eksposisi, semoga dapat dipahami ya.